Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya besok akan menjadi momentum kita mendengarkan hasil putusan MK seperti apa. Pasti saat ini di masyarakat pun terbelah dua dugaan, mulai dari putusan MK tidak akan merubah apapun, Prabowo dan Gibran akan menjadi presiden wakil presiden terpilih, tapi masih ada juga segelintir orang mengatakan bisa jadi Pilpres diulang pemirsa. Di tengah dinamika yang terjadi ada amicus curiae, gugatan dari 01 dan 03, apa yang akan terjadi besok? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Menggunakan Paya dalam rangka Hari Kartini, mudah-mudahan tidak mengurangi kita mendialogkan malam hari ini karena temanya cukup berat. Bang Kodari, selamat malam. Assalamualaikum Bang Kodari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Margarito Kamis juga sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam Bang Margarito. Selamat malam. Saya juga telah terhubung dengan Pak Marwara Siahaan sebagai mantan hakim MK kita. Selamat malam Pak Marwara. Selamat malam Pak Kodari, Pak Margarito ya. Ya, jumpa lagi. Kayaknya kita berdua ini dibikin kombinasi yang bagus. Oh, kombinasi yang bagus. Oh, kombinasi yang bagus katanya. Izin Bapak-bapak, kita ke senior dulu ya. Kita ke Pak Marwara terlebih dahulu. Ya, Pak itu Marwara, itu betul. Senior mesti duluan. Persidangan ini tidak berjalan di kotak yang hampa. Banyak sekali dinamika yang terjadi. Mulai dari tokoh-tokoh yang angkat bicara supaya hakim MK ini memutus dengan cermat. Amicus curiae Ibu Megawati Soekarno Putri. Masyarakat yang menginginkan bahwa ada yang dipertimbangkan dalam putusan MK. Tapi sekiranya menurut Pak Marwara, apa sih yang terjadi besok? Tidak mengubah apapun. Ya, Prabowo Gibran akan menjadi presiden wakil presiden terpilih atau ada catatan bisa jadi Pilpres diulang kah? Seperti apa? Ya, kalau saya melihat apa yang terjadi ya sepanjang persidangan yang didalilkan oleh pasangan calon 1 dan 3, bagaimana pelanggaran etik terjadi, bagaimana abuse of power dilakukan, bagaimana penggunaan struktur aparatur pemerintahan itu dari atas sampai ke bawah dilakukan secara terbuka, dan juga adanya ya penggunaan bansos sebagai cara juga untuk dikatakan mengingat pasangan calon nomor 2. Saya kira dari sudut kualitatif yang barangkali tidak harus kita lihat dia dalam kaitannya lagi dengan jumlah suara, maka yang dikawal MK itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu semua pelanggaran yang bisa dikualifikasikan sebagai tidak jujur dan tidak adil itu, saya kira akan berpengaruh betul terhadap apa yang menjadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi besok hari. Oleh karena itu saya melihat yang bisa saya perhatikan juga dari putusan nomor 90 tahun 2023 yang mengantar Gibran menjadi juga dasar seperti dasar hukum untuk menjadi pasangan calon di KPU, dapat dijelaskan secara otentik oleh Majelis Kehormatan bahwa putusan 90 itu adalah putusan yang memiliki konflik kepentingan, dan di dalam undang-undang sendiri dikatakan putusan seperti itu tidak sah, harusnya diulang, tapi tidak diulang, dipakai. Ini barangkali besok kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menilai itu, bolehkah suatu landasan hukum yang tidak sah dipakai untuk menjadi salah seorang peserta. Itu akan menjadi kata kunci esok hari barangkali yang saya melihat Mahkamah Konstitusi akan mengatakan paling tidak Gibran no way akan menjadi wakil presiden. Kira-kira begitu Mbak dari saya. Sekarang saya minta tanggapan dong ke Bang Margarito. Mungkinkah seperti itu? No way tidak menjadi wakil presiden. Kandidat ya sebenarnya, kalau kita kan balik lagi ke awal, berarti kan ini seperti apa? Terus begitu bagaimana cara membedakan apa suara Gibran dan suaranya Pak Prabowo? Bagaimana coba? Sementara Undang-Undang Dasar pasal 6 ayat 2 itu bilang pasangan capres-cawapres. Bagaimana Anda membedakan, memisahkan ini suaranya beliau, ini suaranya saya, ini suaranya Prabowo, ini suaranya apa? Satu. Yang kedua, apakah akan ada pasangan calon kalau cuma ada Prabowo sendiri? Nggak mungkin kan? Nah, jadi dari dua hal dasar itu saja, itu sudah bagi saya itu tidak ada alasan untuk diskualifikasi. Satu. Lalu kemudian tadi kan kami ngobrol sebentar gitu ya. Urusan diskualifikasi itu mereka menganalog dengan pilkada. Di pilkada memang ada diskualifikasi dengan segala macam argumentasi segala macam. Nah, lembaga itu atau peranata itu tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu Presiden.
Nah karena itu dengan cara apa? Nah sementara kalau dalam ilmu hukum itu ya, Anda membuat analogi, itu unsur-unsur yang mau dianalogikan itu mesti memiliki keserupaan, memiliki kemiripan dengan hal yang dianalogi. Tanpa itu tidak bisa. Nah pilpres dengan pilkada itu dua hal yang berbeda. Saya bantah itu di dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Karena Mahkamah Konstitusi hendak menyamakan, walaupun sebenarnya Mahkamah Konstitusi menyamakan itu tidak di amar, tetapi hanya di pertimbangan. Jadi saya kira begini deh, kalau gampang ya begitu. Tadi kan Anda bilang begini, mungkin nggak ini apa tadi itu diulang setengah begitu. Nanti anak-anak bilang mimpi kali gitu itu. Karena memang tidak memungkinkan dari segi ilmu gitu ya. Sebegini jauh fakta yang tersaji dalam persidangan itu juga tidak memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan bahwa ada pelanggaran. Mengapa? Semua orang hukum tahu bahwa cara mengambil kesimpulan, membuat kesimpulan dalam perkara itu ada premis mayor dan ada premis minor. Premis mayor itu aturan, premis minor itu fakta. Apa yang tersaji dalam persidangan? Nggak ada. Kan saya bilang di tempat ini beberapa hari yang lalu itu. Sidang itu mesti memeriksa hasil dulu. Hasil itu, beliau ini juga ikut itu ya. Hasil itu tidak pernah, angka-angka itu tidak pernah sama sekali diperselisihkan. Yang mereka perselisihkan ini kan semua itu tuh. Bansos, pendaftaran Pak Gibran, pengangkatan pejabat, gubernur, bupati, dan wali kota, plus. Ya itu dia, kurang lebih 3 isu besar itu yang dipersoalkan oleh pasangan 1 dan 3. Dan itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil. Oke, Bang Kodari melihat ini seperti apa? Berarti kan ada terbelah ya. Karena itu, bagaimana caranya Mahkamah Konstitusi itu mengambil kesimpulan bahwa ada peristiwa pelanggaran dan bla 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 itu? Karena tidak ada, itu susah. Apa yang dikatakan oleh Pak Marwara dan juga Bang Margarito ini juga terjadi di masyarakat bahwa ada 2 opini, ada 2 logika ini, tapi kan kita tidak tahu apa putusan dari Hakim MK, Bang Kodari. Pertama kalau bicara masyarakat ya. Saya barusan baca survei dari Indikator Politik Indonesia mengenai kemungkinan pembatalan terhadap atau diskualifikasi terhadap Prabowo Gibran. Itu yang menyatakan tidak setuju 63%, yang menyatakan setuju 27%, dan sisanya sekitar 10% tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ada pembatalan, lepas dari apa argumentasinya. Dan angka 63 itu menurut saya menarik karena perolehan suara Prabowo Gibran itu 58% ya. Oh iya, 58%. Iya, jadi artinya berarti jauh lebih tinggi dari perolehan suara. Jadi ada yang tidak memilih Prabowo Gibran pun sebetulnya ikut juga menolak adanya pembatalan itu gitu. Tetapi mengenai pendapat dari Pak Ara Sihaan dan Bang Margarito Kamis, saya kira mungkin menarik nanti kalau kita lihat komposisi hakim dari 8 itu, apakah misalnya 8-nya menolak semua, atau misalnya 8 menerima semua petitum dari 01 dan 03, atau nanti ada terminologi yang kemudian populer setelah keberadaan MK, yang namanya dissenting opinion itu ya. Tetapi kalau saya pribadi sih memang melihat sebetulnya dari awal harusnya gugatan ini kalau bicara formal ya itu tidak diterima begitu, karena kan syarat yang disampaikan oleh Pak Margarito tadi mengenai angka-angka yang tidak disetujui yang merupakan syarat formal proses ini itu tidak tersedia, tidak diberikan oleh 01 dan 03 begitu. Tapi mungkin itu diskresi dari Hakim Konstitusi untuk menampung proses ini agar bisa berjalan, artinya ketidakpuasan itu tetap diproses, katakanlah begitu. Oke, baik. Tapi selain tidak bisa. Oke, nanti sesaat lagi Bang, jangan kita gas terus di sini ya. Mentang-mentang 02 oke gas ya. Oke, sesaat lagi nanti kita bahas bahwa pertimbangan Hakim MK malam hari ini apa sih selain memang pertimbangan hukum, tidakkah kemudian ini juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat mempersepsikan terkait kasus ini? Karena kita tahu ini karangan bunga terus berdatangan ke MK, bernada sindiran sesaat lagi. Saya akan kembali bertanya kepada Pak Marwara Sihaan ini, Pak, sebenarnya ada tidak sih pengaruhnya ini apa yang nanti akan diputuskan oleh Hakim MK, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kita tahu bahwa karangan bunga dikirimkan ke gedung MK bukan bernada positif tapi sindiran, Pak Marwara. Saya belum memperhatikan baik sindirannya seperti apa kira-kira bisa. Baik, kita lihat dulu ya. Saya jauh di Sumatera. Tapi kalau misalnya Bapak sebagai Hakim MK,
membaca tidak sih kalau ada dinamika masyarakat yang protes, mengkritik, mengharapkan keputusan tersebut sesuai dengan logikanya, Hakim MK mempertimbangkan itu atau tidak? Atau kita hanya sesuai dengan fakta hukum saja atau bagaimana, Pak? Ya, saya kira semua faktor-faktor itu tentu mempunyai pengaruh, tetapi pengaruhnya itu apa tentu dilihat dari sudut kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau misalnya kita mengatakan sekarang kritik atau sentilan masyarakat itu merupakan juga salah satu indikator terhadap gejala tertentu atau pelanggaran tertentu atau tafsiran tertentu terhadap apa yang terjadi, dan kemudian inilah barangkali yang penting sekali kalau saya sebagai bekas hakim tentu menunjukkan bahwa ada alat bukti yang seringkali diabaikan oleh semua pihak berperkara, yaitu yang dinamakan petunjuk-petunjuk yang merupakan peristiwa yang seolah-olah lepas satu sama lain, tetapi ketika dia dikaitkan dengan seluruh rangkaian yang ada, baik bukti, ahli, kesaksian, data, dia kemudian dirangkaikan dengan itu, maka hakim itu akan melihat dari sudut nilai, dari sudut perilaku dan pelanggaran yang tentu itu tidak selalu kita hubungkan dengan angka yang diperoleh kalau dalam pemilihan umum, tetapi pelanggaran. Karena konstitusi itu, kalau mau dikatakan membaca konstitusi juga adalah membaca moralitas daripada konstitusi. The moral reading of the constitution itu artinya muatan konstitusi yang dikawal MK itu di dalam kejujuran dan keadilan pemilu misalnya adalah muatan moral dan etik. Sehingga kalau dia mengkaitkan seluruh peristiwa-peristiwa yang seolah-olah tidak ada kesinambungan satu sama lain, itu bagi hakim ketika dirangkaikan, dia bisa memberikan bukti yang cukup dan menambah keyakinannya, termasuk tadi dengan beberapa rangkaian protes atau sindiran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian kita biasanya melihat, ya saya kurang tahu bagaimana hakim yang lain, tapi kalau saya bedanya seperti itu. Oke, kembali ke Bang Margarito, sindiran ini memang macam-macam, ada yang mengkritik terkait bansos, tapi ada yang juga membela bahwa bansos tidak ada hubungannya dengan memilih Prabowo Gibran. Nah kira-kira ini Hakim MK kata pengaruh tidak ada? Lupakan, kenapa? Lupakan barang itu. Begini, enggak ini supaya ini TV ini ditonton banyak orang, gitu ya. Supaya ada edukasinya secara benar gitu ya. Dalam hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum sekuler Barat itu titik tolaknya hukum, teks. Di Islam itu kalau Al-Quran tidak mengatur jelas, Anda pergi ke hadis. Kalau tidak itu tidak jelas di situ, baru Anda bicara istihad. Di istihad itulah baru Anda bicara mengenai segala macam ini. Jangan bikin kacau, sama saja yang di hukum di Barat ini, hukum yang kita pakai ini, titik tolaknya undang-undang. Nah, kalau undang-undang ada cari di PP, baru seterusnya ke bawah. Kalau ini semua tidak ada atau tidak jelas, baru Anda bicara mengenai analogi. Analogi, Anda melakukan interpretasi analogi, sintesis segala macam. Pada titik itu baru Anda mulai berhitung sedikit mengenai ini. Tidak bisa Anda bertolak dari sini, ngaco itu, bikin kacau. Jadi enggak lah, satu ya. Yang kedua, begini, kita juga mesti bilang kepada orang-orang ini semua gitu ya. Putusan MK itu tidak menyatakan putusan 90 tidak sah. Tidak. Sama sekali tidak ada. Jadi dengan cara apa mengatakan putusan MK yang nomor 90 yang dengan itu Gibran didaftarkan? Ya nanti Bang Marwara ya boleh ditanggapi. Nah, ini sudah nanti undang-undang sendiri yang menyatakan itu menurut kekuasaan kehakiman. Oh begini. Tidak sah begitu. Setuju Pak Maru, setuju Pak Maru. Untuk itu harus ada tindakan menyatakan tidak sah. Putusan harus dicabut dengan putusan. Sah dengan sendirinya, tidak dengan sendiri atau tidak demi hukum mencabut. Harus ada pernyataan itu dicabut. Karena itu maka diperintahkan untuk melakukan sidang. Adakah sidang mencabut putusan itu atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi karena tidak ada, bagaimana caranya mengatakan tidak sah? Bagaimana caranya? Nah kalau itu tidak sah, jadi sudahlah. Tinggalkan barang itu. Nanti kayak anak-anak kecil bilang, mimpi kali ya. Tinggalkan barang itu, tapi barang karangan bunga ini bagian dari dinamika di masyarakat juga ya Bang Kodari ya, bahwa gimana ini masyarakat akan terima tidak sih dengan hasil keputusan MK nanti, mengingat bahwa ini pro dan kontra ya masyarakat? Tentu kita belum bisa mengatakan terima atau tidak karena kan keputusannya belum keluar. Yang jelas menurut saya Mahkamah Konstitusi kali ini
merespon berbagai macam usulan, masukan, dan pertimbangan dengan sangat-sangat luas ya. Misalnya permintaan agar 4 menteri itu dihadirkan dalam Mahkamah Konstitusi. Itu diundang oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun dibatasi bahwa yang bisa bertanya adalah Hakim Konstitusi. Artinya yang meminta keterangan adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka tidak ditempatkan sebagai saksi, tapi pemberi keterangan. Yang kedua, belakangan ini kan ramai yang namanya amicus curiae itu. Dan hari ini saya membaca juga bahwa dari sekian banyak amicus yang disampaikan, mungkin dalam bentuk tertulis itu ada 14 yang katanya dibaca. Dan spesifik di situ disampaikan bahwa dibaca juga yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Begitu. Jadi saya kira itu cara MK untuk mengatakan bahwa semua pertimbangan, semua masukan, semua saran, semua informasi kami tampung, sehingga akhirnya para pihak ini baik yang atau terutama yang tidak puas itu merasa didengarkan dalam proses ini. Kembali apa yang saya sampaikan di depan, sebetulnya kalau saklek mungkin ini nggak akan diterima. Nggak diterima itu kan ada legal standingnya tidak terpenuhi, ada juga prosedur formalnya tidak terpenuhi. Tetapi ini diterima gitu. Tetapi menurut saya Mahkamah Konstitusi diskresi dalam tanda kutip itu, kalau itu pun boleh disebut sebagai diskresi, itu berhenti di situ. Selanjutnya mereka akan masuk kepada fakta-fakta dan data-data. Misalnya ya, misalnya soal bansos. Apakah bansos ini memang sengaja dibuat untuk pemilu atau memang sesuatu yang merupakan program rutin dari pemerintahan setiap tahun, siapapun presidennya, dan bukan hanya presiden tetapi juga kepala daerah. Kemudian bicara mengenai dampak bansos misalnya, ya paling tidak misalnya saya menyampaikan atau menampilkan data-data di mana efek bansos itu kalau menurut survei ya pemilu presiden 2024 ternyata kan tidak ada dampaknya gitu. Nah, saya rasa ini akan jadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Kalaupun misalnya ada pertimbangan politis lagi, saya kira mungkin bukan karangan bunga, bukan karangan bunga, tetapi bagaimana kemudian situasi di dunia internasional sekarang ini sedang terancam perang kawasan Timur Tengah, bahkan bisa perang dunia ketiga. Nah, pada titik itu saya mau mengatakan bahwa sebetulnya stabilitas politik Indonesia di dalam negeri itu harus sangat dijaga dan harus sangat-sangat solid begitu. Kalaupun ada pertimbangan ya, kepentingan yang lebih besar, menurut saya itu bahwa stabilitas politik itu harus dijaga agar Indonesia kalau terjadi situasi yang terburuk, ada perang dunia ketiga, ada perang kawasan, yang dampak sosial ekonomi dan keamanannya kepada Indonesia, kita pada posisi yang kuat dan kokoh. Iya, karena mengingat bahwa kepentingan lebih besar ini adalah politik ini guyup ya pasca putusan MK. Tapi pertanyaannya apakah semua pihak nanti akan menerima apapun hasil keputusan MK? Mengingat ini sudah beberapa tokoh yang menyerukan untuk apapun keputusannya harus terima nih ya. Bagus. Jangan kemudian ada yang gagal move on. Sesaat lagi. Mungkin sekarang saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Kira-kira keputusan MK nantinya akan diterima oleh ketiga belah pihak ini tidak sih apapun ya, 01, 02, 03. Ya dari pernyataan yang ada sih mudah-mudahan ini akan diterima. Juga kita belajar dari pengalaman 2014, 2019 dan bahkan sebelumnya ya. Jadi walaupun ada pihak-pihak yang tidak menerima secara terbuka dengan pernyataan, misalnya diam-diam saja atau kemudian tetap nyindir-nyindir, tetapi minimal tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan keputusan itu, entah misalnya dengan turun ke jalan atau menduduki Mahkamah Konstitusi. Dan pada titik itu sih saya kira kita cukup yakin ya bahwa besok itu akan apapun keputusan akan diterima dengan baik oleh para pihak ya. Ya kalau kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu, akhirnya kan keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan hukum, akhirnya titik temunya itu nanti di keputusan-keputusan politik. Misalnya koalisi ya, kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya 2019, walaupun lama nggak ketemu, tapi sekali ketemunya malah justru bergabung di pemerintahan. Terus pada hari ini saya lihat sudah ada fotonya Pak Dasko bersama dengan Caimin, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Ya, saya melihat itu sebagai titik-titik titik-titik temu lah ya pasca menuju ini keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini penting karena apa? Mahkamah Konstitusi sendiri keputusannya belum keluar, tetapi pertemuan antara Pak Dasko dengan Caimin misalnya itu sudah terjadi gitu loh. Jadi saya melihat itu sebagai ya bentuk komunikasi elit politik yang merupakan bagian dari konsolidasi atau rekonsiliasi politik yang akan terjadi pasca dinamika Pilpres 2024 ini, Caca. Bang
Bang Margarito, kemarin saya sempat berbincang lah dari tim 01 ya, bahwa mereka mengharapkan bahwa keputusan ini diputus seadil-adilnya, tapi harusnya akan menjadi pertimbangan mengenai bukti-bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Bukti apa? Bukti-bukti bahwa bansos, pengarahan, itu bagaimana itu? Berarti seakan-akan bahwa apapun keputusan nanti kalau tidak dimenangkan atau memuaskan 01. Saya mengerti itu, saya mengerti itu gitu ya. Seorang mesti adil ya gitu. Masalahnya bukti apa yang disidangkan di sana? Enggak tahu ya. Isu utama dalam pasal 24C ayat 1 adalah hasil pemilu. Tadi divitikan PHPU, perselisihan hasil pemilu. Bukan proses pemilu. Bukan tata cara pemilu, hasil pemilu. Makanya di tempat ini saya bilang, Anda mesti bawa ke meja persidangan itu angka-angka. Berdebat mengenai angka. Yang perdebatan itu tidak tuntas di sana di KPU, lalu dibawa ke sini. Itu ya. Ada enggak? Satu saja kecamatan atau satu kelurahan saja angka yang diperdebatkan sana? No. Bansos. Satu karung beras 5 kilo. Dibawa dari Medan kalau nggak salah tuh, ke dalam situ. Itu doang. Begitu doang. Lalu ini baru apa? Lalu kemudian kalau konsep 27% tadi beliau bilang 27% angka 29% angka pengaruh bansos kepada, di mana pengaruh itu? Apakah angka itu diperoleh dari penelitian terhadap pemilu ini hukum loh. Bukan kita bicara ilmu di dalam di dalam ruang kelas, bukan. Ini di hukum. Bukan jurnal akademik. Bukan jurnal akademik ini loh. Ini sidang Mahkamah Konstitusi. Di sidang di pengadilan gitu. Jadi ini mesti ditaruh dan itu semua kan nggak ada. Nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Ada yang saya paparkan, ada riset itu, tapi justru menunjukkan tidak ada pengaruh bansos. Nah itu dia, apalagi yang bilang ada pengaruh kan itu bukan riset pemilu. Bukan di sini. Bukan riset pemilu presiden 2024 kan. Sementara Anda mesti taruh itu di meja persidangan. Itu tidak ada. Lalu Anda minta suruh putus gimana ceritanya? Risetnya di Meksiko, di Kenya, di tempat yang lain. Pak Marwara, dalam beberapa kali perbincangan dengan tim 01 dan 03 itu jawabannya akan selalu sama ya. Kita menerima hasil MK nantinya, tapi aneh juga kalau bukti-bukti yang sudah kami ajukan ke pengadilan tidak jadi pertimbangan. Ini semacam quote and quote tidak akan bisa menerima 100% ya putusan MK nantinya. Bagaimana Pak Marwara? Ya, jadi kalau saya melihat apa yang menjadi sikap dari Pak Kodari dan Pak Margarito seolah-olah bahwa angka itu toh menjadi masalah. Tetapi lupa dia, itu adalah suatu hasil dari proses. Jadi kalau misalnya proses itu ada pelanggaran nilai-nilai konstitusi, ada pelanggaran perilaku yang dikatakan tadi itu abuse of power, dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan ranah MK untuk mengawal dan mereka memiliki keleluasaan yang tinggi dalam menjamin bahwa tidak boleh ada di dalam proses sengaja atau tidak dilanggar konstitusi untuk mencapai satu angka yang diinginkan. Oleh karena itu, kalau misalnya saya oke aja, kita terima besok putusan MK, tetapi juga pihak pasangan calon nomor 2 harus menerima juga kalau ada yang berbeda dengan apa yang menjadi gagasannya, karena cara berpikir kita sangat berbeda. MK itu mengawal konstitusi dan nilai-nilainya, bukan mengawal angka, karena angka itu adalah bagian konsekuensi dari proses yang timbul dari nilai-nilai dan perilaku, baik yang loyal terhadap konstitusi atau tidak. Jadi ini yang harus kita perhatikan nanti, jangan hanya terpaku pada angka. Kalau itu terjadi, ya dari awal bisa juga kita setel itu angka. Apalagi kalau ada ancaman misalnya bahwa nanti perang dunia, kita akan mementingkan kepentingan rakyat. Tetapi jangan dibenarkan pelanggaran kecil itu, dibiarkan, karena itu nanti akan membesar. Semua kekuasaan itu selalu dalam suatu dinamika untuk menjadi besar kalau tidak dikontrol. Dan begitu juga pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang terjadi. Saya kira kita sependapat bisa dalam hal itu sama-sama menerima. Tetapi cara berpikir kita melihat hasil MK itu nanti jangan dibatasi, karena MK itu adalah
pengawal nilai-nilai demokrasi dan yang jujur dan adil. Tidak ada dalam soal angka saja, tapi angka itu adalah merupakan proses akhir yang juga menentukan, tetapi proses itu juga merupakan harus didasarkan pada nilai konstitusi. Saya kira ini pendapat saya ya. Oke, Bang Margarito. Nah, begitu juga output itu kan berdasarkan dari input yang ada kan. Masa kita tidak pertimbangkan? Supaya hasil yang didapat itu dia beres, prosesnya kan mesti beres. Sementara Mahkamah Konstitusi kan diberikan kewenangan cuma periksa hasil. Itu sebabnya disediakan prosedur pemeriksaan di Bawaslu. Katanya tidak memuaskan lah ya. Loh, Anda lapor apa enggak? Yang pasal 90 itu dilaporin apa enggak? Enggak. Tadi di tempat ini saya bilang tahun 2014 saya berpikir persis yang ini saya bilang. Ini hasil lahir dari proses. Ke laut argumentasi itu. Mahkamah Konstitusi ini nih. Laut itu. 2019. Laut juga. Satu ya. Saya intervensi dulu. Satu itu ya. Kalau misalnya ada kelalaian pengawas dan penyelenggara, tidak boleh dibiarkan ada keputusan maupun putusan yang bertentangan dengan konstitusi. Itu harus dikorek pada tingkat Nah, setuju. Masalahnya adalah yang sudah dibawa ke dalam Mahkamah Konstitusi itu semua tersangkal. Jadi bagaimana caranya menjadikan itu sebagai basis untuk berkesimpulan ada pelanggaran? Bagaimana caranya coba? Baik. Saya sudah nangkap ya. Fakta itu sudah diperiksa loh dalam persidangan. Berbeda cara melihat kita ini, saya kira. Ya. Karena fakta itu dibawa ke persidangan, ya. Sebab misalnya begini, kita potong dulu gini. Misalnya orang-orang itu bilang ada bansos bla bla bla. Orang ini sangkal. Dua juga dari kubu pihak itu, dua orang menyangkal pernyataan mengenai bansos memiliki pengaruh atau yang memberikan sumbangan signifikan perolehan suara 02. Disangkal kok dan valid. Kalau kita lihat dari pergi penalaran orang yang belajar statistik itu, orang bisa ngomong, oh iya. Baik, hukum ini kan dan politik ini bermain di dunia yang berbeda, Bang Kodari. Hukum kaku, dengan sudut pandang hukum, pasal-pasal dan aturan. Politik ini cair. Menurut Bang Kodari, ini awal-awal aja rame. Nanti juga satu-satu juga. Bagaimana Bang Kodari? Pasca putusan MK. Kalau kita kembali pernyataan Caca tadi, itu kan pernyataan dari tim hukum 01 dan 03 ya. Kalau saya mau lokalisir ya saya garis bawahi, itu kan tim hukum. Nah, pada hari ini kita bicara tiga pihak saya kira. Pertama tim hukum, pasangan calon presiden wakil presiden. Yang kedua pasangan calon presiden wakil presiden itu sendiri. Yang ketiga itu partai politik. Gitu. Jadi antara tiga ini bisa jadi sejalan, bisa jadi nggak sejalan. Nah, saya melihat kecenderungan bahwa ketiga hal ini sudah mulai terpisah satu dengan yang lain. Gitu. Kita lihat misalnya bagaimana proses hukum di MK masih berjalan, tetapi Pak Surya Paloh misalnya sudah mengucapkan selamat, sudah bergandengan tangan dengan Pak Prabowo misalnya. Caimin. Iya, Caimin misalnya. Walaupun Caimin misalnya belum muncul ketemu dengan Pak Prabowo, tetapi sudah dengan Pak Dasko. Dan lebih belakangan dibandingkan dengan Surya Paloh dengan Prabowo. Dan saya kira itu wajar karena kalau Anies Baswedan itu bukan pengurus Nasdem. Surya Paloh bukan calon presiden, tetapi Muhaimin itu dia ketua partai tapi sekaligus juga jadi calonnya. Jadi dia pasti akan melakukan pertemuan tuh di ujung-ujung dan benar-benar di ujung. Saya kira itu video atau foto tuh baru hari ini atau baru kemarin begitu. Jadi saya melihat sudah mulai terjadi perbedaan antara calon presiden dengan partai politiknya gitu. Mungkin yang agak linear itu hanya di PDI Perjuangan saja. P3-nya pun juga sudah mulai cair, komunikasi dan sudah mulai cair begitu. Jadi kembali lagi nanti kalau misalnya tim hukumnya ini ternyata menyatakan tidak menerima atau menolak, maka kemudian proses-proses selanjutnya kan sebetulnya secara hukum sudah berhenti kan. Akhirnya prosesnya proses politik. Proses politiknya ada di partai politik. Bahkan kalau untuk kita bandingkan lebih jauh lagi, bagaimana hak angket yang notabene betul-betul murni politik, justru pada hari ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah almarhum dia, nggak berlanjut dia menjadi sebuah proses begitu. Jadi proses politiknya ini justru meninggal ya lebih cepat dibandingkan dengan proses hukumnya. Meninggal sebelum lahir. Sebelum lahir. Jadi saya tidak bisa membayangkan bahwa proses hukum ini kalau sudah selesai
akan diikuti oleh proses politik. Karena proses politiknya udah mati duluan gitu. Dan kalau lihat saya nama-namanya nih, proses politik kayaknya dari waktu-waktu terus mendinginkan ini. Oke. Gitu. Begitu ya. Jadi ini apapun itu nanti pasti akan dingin begitu ya kalau Bako dari yang terakhir. Karena putusan besok itu Mahkamah Konstitusi bilang tolak. Oke. Begitu. Tidak ada bagian-bagian tertentu di dalam petitum itu yang bisa diakomodasi. Oke. Dugaan saya mungkin ada dissentingnya. Oke. Nah, dissenting opinion ya. Pak Marwar. Dissentingnya kayak isinya kira-kira kayak Pak Maru ini nanti. Pak Maru. Ya, kira-kira lah. Sepakat nggak bahwa ya pasti itu. Ada dissenting opinion nggak menurut Bapak? Pak Maru. Ya justru yang dissenting opinion itu nanti yang mayoritas mereka ini sendiri nanti bukan mayoritas Pak, kalau dissenting dalam menjadi keputusan. Kalau mayoritas Kalau mayoritas kalah dong. Kalau mayoritas kabulkan dong. Bukan dissenting namanya. Kabulkan dong. Padahal ini putusan. Udahlah. Putusan mereka itu. Putusan yang akan ditolak. Cuma ada satu orang yang di sini aja udah dissenting opinion ya narsum saya. Pendapat beliau yang dissenting besok inisial siapa? Inisial hakim siapa besok? Nanti kita tanya Pak Maru aja lah. Pendapat Pak Maru itu yang dissenting, itu doang. Apakah dissenting opinion narasumber saya sama dengan hakim MK? Nantilah kita akan cek besok ya. Profesor. Bang, makasih Bang Margarito. Asal konsisten ya. Kalau kalah nomor 2 terima ya. Terima. Pak Marwara. Kan tidak ada diskualifikasi, Profesor. Udah stop. Nggak ada Profesor. Makasih Bang Kodari. Terima kasih juga Bang Margarito. Nah,